coba untuk tidur lagi. Lagi tidur di bawah badan aku, kayak ada yang gerak-gerak di bawah bed covernya. Males ya? Di kamar sendirian. Kita syuting orang mikir pengennya cepet-cepet selesai gitu kan. Enggak, kita pengen kalau bisa tambah hari. Padahal udah sebulan. Biar lebih bagus lagi bikinnya gitu. Film horor di Indonesia sekarang udah makin berkembang, lebih variatif lagi. Orang Indonesia tuh keren banget. Percaya. Apa ya, imajinasi dan seninya itu tinggi banget, taste-nya bagus banget. Halo Kyle Lovers dan Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah hadir, senang rasanya kita berkumpul di sini. Perkenalkan saya Angga dan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial, cast dari film Getih Ireng. Please welcome Titi Kamal dan Darius Sinathrya. Kasih tepuk tangan. Titi Kamal dan Darius, please welcome. Senang ketemu. Halo, Darius Seru sekali. dan Titi Kamal. Apa kabar? Kabar baik. Kabar Silahkan duduk. Thank you. Wow. Datang. Datang Titi Kamal dan Darius. Titi Kamal idola remaja 90-an, akhir 2000-an ya. Kita di tongkrongan panggilnya Tikam. Wah. Bukan dong. Kumel dong. Tikam, Titi Kamal. Lalu ada Darius Sinathrya. Semua kalah ganteng. Udah kita pasrah aja. Di tongkrongan pasti gue ganteng kayak Darius. Dulu gitu kan. Sekarang langsung ketemu orangnya. Terima kasih Mas Darius, Titi Kamal. Ini kita akan ngobrolin film yang akan tayang di 16 Oktober. Yes. Film horor. Pengalaman yang sebenarnya udah pernah pengalaman belum sih film horor? Aku udah sih. Karena kan kalian berdua pernah hantu jatuh cinta. Sinetron. Sinetron. Iya. Sekarang Itu judulnya hantu. Horor. Ternyata ada clue tapi Iya. Jauh banget ya. Tapi ini benar-benar film yang diangkat dari kisah nyata kan? iya, Iya kan? dari thread-nya Zero Point. Zero Point. Soal santet. Waduh. Getih Ireng, Getih Ireng. Black Blood, darah hitam gitu. Udah kayak ayam cemani sih ya. Ayam cemani, dia tahu loh. Kamu tahu nggak? Tahu dong. Oh, oke. Ini temen. Ah. Titi Kamal dan Darius, saya pengen tanya, kalian bagaimana sih ketika pertama kali ditawarin, Titi Kamal, Darius, mau nggak main film horor gitu? Nah gimana sih ceritanya ketika ditawarin pertama kali di Getih Ireng? Silakan Darius. Titi dulu. Hah? Siapa dulu? Sweet. Oke, kalau aku sebenarnya ditawarin main film horor udah bukan satu hal yang aneh ya. Yeah. Apalagi ini kerjasama ketiga bareng sama Hitmaker Studio. Dan kerjasama pertamanya juga horor. Sumala tahun lalu. Yeah. Gitu. Jadi udah cukup tahu bagaimana treatmentnya dan lain-lain. Justru yang kaget adalah ketika nanya, mainnya sama siapa? Sama Titi Kamal. Wah, serius? Titi Kamal mau main sama gue gitu. Masa AD sih jadi? Emang aku gak ada tampang main horor ya? Nggak ada Enggak, sih. enggak. Nggak ada Bukan sih. masalah horornya. Kamu mau main sama aku gitu, karena udah lama dan kita nggak pernah satu project bareng lagi kan. Iya Gitu. Walaupun ada beberapa kali kesempatan setelah COVID tuh ada tawaran yang ini sama siapa Titi Kamal gitu, cuma akunya yang secara jadwal belum bisa gitu. Atau sungkan? Itu juga sih. Takut. Nah terus gimana tuh? Tapi ya happy karena tawaran itu? karena aku tahu Hitmaker itu selalu membuat project-project yang bagus. Yap. Selalu projectnya itu selalu disayang, dari mulai skripnya, production design, visualnya, drama, eksekusinya ya, sinematografinya itu pasti akan spesial gitu. Jadi nggak boleh cuma ngeliat wah ini horor gitu. Justru semua film, semua genre itu sama ketika dieksekusi dengan baik gitu kan. Jadi sebuah tontonan hiburan yang bagus dan dengan begitu banyak genre kan sebenarnya memperkaya. Salah satunya adalah horor, buat pecinta-pecinta horor yang suka ditakut-takutin, suka mencekamnya, dikagetin. Nah, Aneh ya ngapain udah nonton ke bioskop ditakut-takutin sebenarnya. Tapi itu mah memenuhi ekspektasi mereka. Ya tapi ya kan? itu seru lah. Cara sendiri buat merasakan nonton film. Iya. Kalau Titi Kamal, reaksinya gimana? Main sama Darius nih gitu. Oh, main Enggak gitu. sama Darius.
waktu itu dikasih tahu, oh seru juga, soalnya waktu itu kita udah pernah kerja sama bareng kan, terus udah gitu udah lama juga nggak kerja sama bareng, banyak kan ketemu di acara-acara ya, kalau misalnya kita fashion show atau apa gitu, dan seneng sih, excited juga karena pastinya kan aku ngelihat Darius dengan beberapa karyanya udah sangat maksimal dan totalitas, jadi ya mudah-mudahan aja nanti berpikir mudah-mudahan nanti chemistry-nya bagus, kerjasamanya bagus, kita bisa jadi membuat sebuah karya yang bagus. Langsung, ini film horor nih Titik Kapal? Iya, jadi pertama aku baca dulu dong ceritanya, pasti. Seperti apa sih gitu, dikirim sama Pak Rocky, terus wah seneng sih, kayaknya ini oke gitu. Sesuatu yang beda, udah gitu disutradarai oleh Mas Tommy Dewo. Dia tuh sebelumnya aku nonton di Santet Segoro Pitu. Di situ aku suka sih sama shot-shotnya, gimana dia menceritakan sebuah film dari visual yang menarik. Jadi aku pengen sih kerja sama semua tim ini dengan Darius, Mas Tommy Dewo, Mas Bagus, semuanya gitu satu kesatuan. Sepertinya dari tim yang pendukungnya kuat, filmnya juga pasti akan kuat. Benar. Nah, kalau untuk Geteh Ireng sendiri kan dari kisah nyata ya. Kalian pernah itu nggak sih merasakan sendiri nih kengeriannya gitu ketika membaca, ketika pertama kan reading ya. Kengerian apa nih kalian yang dapat pertama kali pada saat? Aku tuh baca skripnya dengan deskripsi soal kakeknya, tentang semua adegan-adegannya gitu, gimana mencekamnya. Hidup di rumah baru, mereka ini kan sepasang suami istri, Pram dan Rina, mereka baru aja pindah di rumah baru karena Mas Pramnya baru naik jabatan. Jadi kita pindah ke wilayah Wonosobo, di mana itu dulu emang tempatnya Rina masa kecil di dataran tinggi. Nah, jadi tuh rasanya seneng aja gitu, kayak seneng, ngebayangin. indah. Wonosobo tuh kan indah banget. Tapi ya itu digabung dengan suasana yang mencekam tuh. Jadi kayak ngeri-ngeri gitu juga lah, campur-campur sih sebenarnya gitu. Kalau buat Darius mungkin udah kepikiran pengen motor cross aja tuh di Wonosobo ya. Seru tuh. Pas banget di belakang lokasi kita itu ada jalur buat main motor. Tapi ketika aku baca skripnya terus aku juga baca threadnya dari Zero Point. Ada 2 point of view sih. Kalau sebagai Darius pas baca, wah gila sih ini kalau kejadian beneran gitu ya. Itu serem banget, nggak kebayang kita tiba-tiba di depan kita muncul sosok kakek-kakek, makhluk yang bentuknya nggak jelas gitu kan. Dan terus pedalaman lagi kita kan. Dan dia meneror kita gitu, dan dia bisa dia bisa melukai kita secara fisik. Itu wah tuh merinding tuh. Aduh. Benar, serem sih, nggak kebayang Aku maksudnya. pas baca threadnya juga seserem itu. Nah tapi kalau dari point of view-nya Pram ini ternyata orangnya logis banget. Jadi kalau dia nggak lihat, dia nggak mengalami sendiri, dia nggak percaya. Dan itu bikin friksi di antara Rina sama Pram. Ketika Rinanya mendapatkan teror, digangguin, Pramnya enggak gitu. Ya laki-laki lah. Yang ngeliat cuma Rina, sosok kakek itu. Itu kucing, ada tanah di rumah itu kucing gitu kan. Jendela kebanting itu angin. Listrik mati, ya. Belum bayar. Listrik punya tokennya habis. Ini kamu beli. Tapi kalau secara di luar film, dari pribadi kalian tuh percaya nggak sih sama hal-hal yang mistis gitu? Aku percaya banget. Percaya nggak? Kalau Darius deh, apakah film dan aslinya memang skeptis itu sama sesuatu yang horor? Kalau aku pribadi percaya ada sesuatu, ada kehidupan lain, ada makhluk-makhluk yang mereka punya dunianya sendiri dan kita hidup beriringan sebenarnya gitu kan. Percaya. Tapi untuk membuktikan atau untuk melihat enggak sih, kayak nggak punya kemampuan. Sarah Wijayanto biasa membuka. Tapi dia tuh dia nyari loh. Oh iya? Kalau Titi tuh malah nyariin. Aku seneng nyari, tapi kalau ketemu nggak mau. Ghost hunting. Jadi cuma gini-gini, bingung nggak? Kamu nggak cerita Mas, kamu mengalami. Oh ada apa nih? Ada penampakan. Oh ya? Ada penampakan. Cuma aku sampai hari ini juga masih kayak beneran nggak sih gitu. Tapi yang apa capek doang kali? Nah, the funny thing adalah kita masuk syuting di minggu kedua. Terus minggu pertama tuh kita masih banyak day scene gitu kan. Jadi pulangnya juga mungkin sebelum jam 1 udah pulang gitu, jam 1 malam ya. Nah begitu masuk minggu kedua tuh kita syuting beberapa hari tuh sampai
jam 7 pagi, Titi sempat sampai jam berapa? Setengah 9 gitu. Jadi udah mulai kebalik nih. Ini kejadian horor di set nih. Di set. Ya, di rumah tua itu. Kita syuting itu 85% itu setnya di satu rumah di tengah perkebunan teh. Itu kayak rumah Belanda zaman dulu lah gitu ya. Terus ada satu adegan di ruang keluarga, begitu cut harus setup untuk next shot. Aku keluar, biasanya pada mencar-mencar tuh. Aku sama beberapa pemain keluar, ngobrol-ngobrol. Dari angin gitu lah ya. Enggak juga, dingin di sana ya. Nggak perlu dicari. Dari tempat Justru kita menghindari angin. Iya. Wonosobo. Iya. Cuma kebetulan malam itu nggak ada angin. Oke. Malam itu nggak ada angin, jadi itu 2:30 jam 3 lah. Keluar, Berarti suasana tuh hangat tuh, enak ya. Nggak hangat juga sih, cuma nggak menusuk tulang gitu. Dinginnya cuma di luar gitu. Terus di depan kita di teras itu hamparan kebun teh, lalu di antara kebun teh itu ada beberapa pohon besar gitu. Dan di salah satu pohon yang memang mencuri perhatian dari hari pertama itu karena spotnya di situ gitu kan. Tiba-tiba ada yang berkelebat di antara daun-daunnya. Terus aku kayak, apa tuh gitu kan? Makin dilihat makin jelas, makin ada kayak sosok di situ gitu. Cuma kan mikir kadang biasanya logika aku, kayak misalnya kita kalau lagi di jalan tiba-tiba lihat pocong, naik motor misalnya atau naik mobil gitu kan. Itu biasanya kan daun pohon pisang, kena cahaya, terus jadi gerak-gerak kena angin, jadi kayak sesosok yang... Aku juga mikir gitu, lampu kali nih gitu kan. Cuma terus ngeliat kanan kiri, gak ada lampu, lampunya di dalam semua. Lampunya di set. Mulai. Gitu, jadi kayak, mulai. Terus begitu diperhatiin, kayak ada yang natap balik. Dan aku nggak tahu ya, perasaan yang jarang kita alami atau perasaan kalau kita takut itu muncul gitu kayak, wah gitu. Terus akhirnya mencoba untuk berpikir positif, ya udah, aku acuhkan lah gitu. Aku abaikan. Lalu ngobrol lagi gitu kan, lanjut syuting sampai pagi sampai jam 6:30 jam 7. Langsung cerita ke temen-temen nakut-nakutin. Belum, aku diem aja gitu kan. Nggak pengen heboh lah gitu. Pulang kita ke hotel, selesai syuting, sarapan, mandi, tidur. Di tengah-tengah tidur, sekitar jam 10-an, kebangun. Dalam posisi nggak bisa gerak badannya. Kayak ketindian. Repan, ya, kayak gitu. Terus suara kayak ada di dalam air gitu kan. Wah apa nih gitu kan. Baca doa. Akhirnya mulai anget, mulai suaranya muncul lagi, mulai bisa bergerak gitu kan. Terus yang tadi kali ya langsung nyambungnya kan sana ke recall kan gitu. Tapi enggak lah, capek doang nih gitu. Udah mencoba untuk tidur lagi. Lagi tidur di bawah badan aku, kayak ada yang gerak-gerak di bawah bed covernya. Males ya, di kamar sendirian. Udah terang sih, cuma kan horden ketutup, lampu mati kan. Kayak gitu. Terus aku kayak, ini masih lanjut nih mimpinya gitu kan. Terus bangun melek gitu. Enggak, ini bangun masih ada yang gerak gitu kan. Sampai ke bawah tangan gitu tuh, merinding tuh. Wow. Aku sampai gitu-gituin spraynya gitu kan, kasurnya aku gitu-gituin. Masih positif aja. Iya, aku gitu-gituin, terus diam masih gerak juga. Oh my god. Akhirnya aku baca doa lagi, sampai hilang gitu. Ya udah, maksudnya ya udah terus mau apa gitu kan, abis ini apa gitu. Tapi ya udah aku bawa tidur karena capek banget kan. Itu udah minggu kedua, memang butuh istirahat. Ya udah tidur, bangun nggak ada apa-apa. Walaupun kalau ngeliat kaca kayak atau kayak cuci muka. Begitu cuci muka ada sabunnya langsung cepet-cepet bilas. Ada apa nih? Mata lagi penuh. Suka gitu nggak? Iya. Kalau lagi takut kita kayaknya merem, bawaannya takut ya. Takut ada yang muncul tiba-tiba. Itu di Serem ya? sebelah. Serem ya kapan lagi lovers ya? Serem sih. Dan itu pengalaman pertama mungkin yang bisa dibilang merasakan langsung. ada sesuatu lah ya. Ketika syuting film horor dari sekian banyak situasinya. Hantunya naksir itu. Ngincer sampai. Aku nanya sama Sarah kan, beneran gak sih itu apa cuma perasaan gue gitu kan, apa halusinasi gitu. Dan ternyata dibilang kemarin ya sebenarnya ada di situ gitu. Mungkin pengen kenalan karena kan tiba-tiba kita masuk ke satu daerah yang jarang dipakai terus tiba-tiba rame segala macam. Ya aku nggak nanya lagi sih, cuma pertanyaannya kenapa gue gitu. Semakin lama tanya semakin gak enak nih soalnya. Mungkin kamu pas bengong. Mungkin lagi. Jadi tetap dibawa positif sih sama Darius.
Oh mungkin lampu. Oh mungkin ini. Ini tapi takut cerita begini, bukan mempengaruhi ya. Bukan bikin terus harus percaya, enggak, tapi cuma sekedar sharing aja. Ya itu situasi yang memang ada di set saat itu dan ya kita positif aja mikirnya. Mungkin lagi capek. Darius. Kalau Titi nggak ada? Kalau aku pengen ada tapi nggak ada sih waktu itu. Karena dia nyari sih ya. Nggak, soalnya aku tuh kalau nggak bercanda ya tidur. Jadi mungkin dia belum ada kesempatan untuk aneh-aneh. Apa ada tapi nggak kali ya waktu itu. Mungkin udah ngegantung di atas. Mungkin udah, woi gue nih tapi nggak juga. Kayak lebih kepincut sama Darius sih. Iya kayaknya itu karena mungkin cewek ya ke Darius gitu. Nah balik lagi ke film, yang menariknya adalah di film ini kalian berdua pakai bahasa Jawa kan? Benar. Itu challenge banget tuh. Wonosobo. Itu bagaimana tuh? Jadi aku tuh aku kira ya udah Jawa ya memang gitu. Anak Jakarta Jawanya gimana apa gitu kan. Ternyata Wonosobo menurut aku lebih kompleks lagi daripada Jawa Solo gitu. Maksudnya udah di Wonosobo dataran tinggi sama yang di bawah tuh beda logatnya. Jadi kita lumayan PR besar buat aku karena kan aku jarang banget nih dapat peran seperti ini dan untungnya dibantu ada Putri Ayudhya sebagai acting coachnya, dia bantuin juga sama Mas Frans juga, sama ada dialect coachnya Mas Novel sama Mas Adi. masih ke bawah. Terus ya udah dikasih tahu gitu segala macam, belajar. Terus aku juga banyak dengerin orang ngomong bahasa Jawa Wonosobo gitu. Dan menariknya lagi aku tuh kalau ke masnya beda ngomongnya, ke ibunya juga bahasa Wonosobo, ke masnya agak-agak masih kan Jakarta. Ada bahasa ke gitu. ibu dan ke pasangan itu jadi beda. ke orang-orang beda, masnya juga gitu. Dianya Solo. Jadi ya menarik sih, sesuatu yang jadi tantangan tersendiri buat aku. Itu juga jadi Aku rasa challenge terbesarnya ada di Titi sih, karena aku bukan orang Jawa, harus ngomong bahasa Jawa dan ada dialek tertentu kan dari daerah Tambi itu. Kalau aku kebetulan memang papa orang Jawa dan di Sumala itu jadi orang Jawa juga, daerahnya di Semarang. Sedikit berbeda memang dan eranya di tahun 40-an, jadi sebenarnya agak-agak lebih sulit. Ini di tahun 80-an dan campur-campur bahasa Indonesia juga, jadi sebenarnya nggak terlalu, secara bahasa nggak terlalu susah. Tepuk tangan dulu dong buat Titi Kamal dan Darius. Sorry ya, saking serunya cerita serem, sampai lupa suruh minta tepuk tangan lu tadi. Padahal biar nggak takut lagi. Nah, ini ngomongin soal film Getih Ireng. Ini kan banyak nih sekarang film horor tuh lagi banyak berdatangan. Kita ingin tahu apa sih yang membedakan dari Getih Ireng ini dibanding film-film horor yang sedang banyak tayang. Kasih. Pertama kita bekerja sama Mas Tommy Dewo dan juga DOP-nya Mas Bagus. Dia punya terobosan-terobosan terbaru dari shot-shotnya. Itu benar-benar beda. Kita bikin shotnya beda. Ada shot-shot yang transisi yang seru banget. Terus juga dari segi teknologinya juga ada yang terbaru lah gitu, dari mulai green screen-nya semuanya. Terus selain itu juga dari ceritanya juga, maksudnya ini nggak cuma horor-horor serem aja, tapi ceritanya juga kuat, dramanya, percintaannya, semuanya gitu. Jadi adegannya juga campur, ada yang gore juga, ada yang horor juga. Terus apa lagi coba kita tambahin? Ngelengkapin yang disampaikan Titi tadi ya, aku setuju banget. Hitmaker itu selalu punya cara yang sangat spesial untuk mengemas cerita. Walaupun horor, tapi core-nya itu ngomonginnya tentang keluarga, tentang memperjuangkan sesuatu yang mereka percaya gitu. Di sini bercerita tentang suami istri, ayah dan ibu yang berjuang untuk keturunannya, untuk anaknya. Jadi itu bercerita tentang cinta kan ya, gitu. Tapi kemasannya adalah horor dengan suspense, dengan teror, dengan gore-nya gitu. Dan treatment secara visual seperti yang Titi tadi dibilang, bahkan kita pakai beberapa equipment yang seringnya dipakai di iklan. Jadi memang kalau aku bercanda ya sama tim Astrada gitu kan, andaikan kita punya 3-5 hari lebih buat syuting. Ya. Jadi kita syuting, orang mikir pengennya cepet-cepet selesai gitu kan. Enggak, kita pengen kalau bisa tambah hari. Padahal udah sebulan. Biar lebih bagus lagi bikinnya gitu. Oh justru dari pemainnya juga pengen, gergetan terus gitu. Iya, karena kita menangkap visinya sutradara kita Mas Tommy sama DOP kita Mas Bagus itu
mereka visinya besar sekali dan itu pasti Pak Rocky udah agree sama itu dan mau dan mungkin ngasih challenge juga gitu ya untuk bikin sesuatu yang memang secara visual ada pencapaian yang lebih yang bisa dikasihkan sebagai hiburan ke penonton di bioskop nanti. Jadi cinematic experience-nya bisa maksimal gitu. Karena kalau ngomongin horor ya udah pasti teror, jump scare gitu-gitu kan. Tapi treatment itu kan nggak bisa dipakai terus-terusan. Jadi tetap ceritanya harus jalan, dramanya harus kuat. Dan menurut aku Getih Ireng dramanya kuat sekali. Mirip-mirip sama Sumala lah. Sumala itu kan dramanya kuat sekali ya. Di sini juga bagus. dalam bentuk yang berbeda ya. Gitu. Visualnya bagus sekali. Treatment kamera yang dipakai itu juga spesial dan horornya, terornya dengan sosok kakek yang serem banget itu dan ngeselin lah pokoknya gitu. Kalian pas lagi ngeliat si hantu kakek itu gimana sih? Kita Pas lagi ngeliat gitu? serem banget ya gitu. Ada satu yang jadi Pak Narto, itu dia sampai kalau diajak ngomong nih, lagi kita ngobrol nunggu di set gitu, nggak mau nengok. Padahal kan kita tahu ya orang aslinya orangnya. Nih mungkin aku bukan spill ya, tapi aku kasih clue sedikit. Oke. Hantunya di sini itu untouchable, nggak bisa disentuh. Sejago itu, sekuat itu. Kebayang nggak kita manusia ngadepin makhluk yang kayak gitu? Iya. Hopeless nggak sih? Bingung nggak sih? Bingung Depresi. sih. Putus asa gitu. Satu lagi memperjuangkan rumah tangga, memperjuangkan buat punya buah hati, tapi dapat teror tuh udah kuat banget sih dramanya memang. Dan sedih banget kan ketika akhirnya harus kehilangan calon bayi. Kan sebuah momen yang buat pasangan, apalagi pasangan muda baru nikah, pengen punya anak pertama itu pasti berat banget. Ujiannya berat banget sih. Oke, tepuk tangan buat Titik Amal dan Darius. Buat Movieverse dan KL Lovers yang di rumah, yang ingin join nanti nonton bareng, kasih tau Mas Darius, gimana barcode-nya? Di sini. Bisa nonton bareng. Dan nonton di bioskop juga tanggal 16 Oktober 2025. Getih Ireng. Asik. Kok, saya mau nanya, ini pertanyaan sedikit sih. Kalau boleh di-rate, 5 hantu lokal, rate-nya apa? Dari apa aja? Dari Titik Amal. 5 hantu lokal? Iya, kalau di-rate nih, 5 hantu lokal versi Titik Amal. Yang paling satu paling menyeramkan ya? Menyeramkan. Dari bawah berarti ya? Dari bawah, Dari bawah. The Demit. 5. Yang nomor 5 The Demit. The Demit tuh kayak apa bentuknya? Serem, gede, kayak rambut semua gitu gak sih? Tapi Kami juga giginya pencari gede. pasti tahu deh. Dia lebih Tapi paham. giginya gede, cuma rambut. Itu bukan genderuwo itu? Ya, bisa juga sih. Yang keempat. Ya udah genderuwo deh yang pertama. Genderuwo. Yang paling bawah kan? Yang paling bawah apa? Yang nomor paling bawah tuyul. Tuyul. Yang keempat? Bayul. Terus Kunti. Gak ada harga dirinya banget. Pocong. Pocong. Nomor 2-nya? Terus The Demit. The Demit. Genderuwo. Mirip gak sih Demit sama Ya genderuwo? pokoknya gitu kali ya. Kan keren nama-namanya. Udah kan? Udah, semua. 5. Kalau dari Darius? Aku mungkin sama kayak Titi, Nomor yang 5? paling bawah itu tuyul. Paling gak ada harga dirinya. Maafkan saya. Tuyul, Poci, karena Poci udah terlalu mainstream. Dia ada di mana-mana. Kasian digituin Poci, ntar dia tersinggung loh kalau denger. Yang ketiga? Yang ketiga adalah Kunti. Yang keempat itu Kuyang. Yang keduanya Oh iya, kedua. Kuyang. Kuyang. Serem Kuyang ya, itu bawa lumayan di bawah. Yang paling serem berarti nomor 1 Yang versi paling Darius. serem adalah jinnya Getih Ireng, si kakek siapa. Masuk. KL Lovers dan Movieverse, kita istirahat dulu. Nanti kita akan balik lagi di segmen 2. Tepuk tangan untuk Titik Amal dan Darius. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Teman-teman, di segmen 2 kali ini kita akan bermain games. Yeay. Nggak ada yang semangat main games sih? Nah, jadi kita ada pertanyaan yang angkat tangannya lebih cepat dan gaya yang paling aneh, itu yang ditunjuk, oke? Siapa sutradara Getih Ireng? Asik juga nih. Oh itu gaya ubur-ubur, Ayo. Yang mana? Ibunya. Yang mana? Ibunya, boleh ibu. Ayo kakak. Mas Tommy Gewo ya? Ya.
Dikit lagi. Hampir. Dewo. Tommy Dewo. Oke. Hadiahnya apa? Aju, sini Mbak. Joget dulu Mbak. Asik. Oke ya. Muter balik ke arah kamera. Ini aja nih. Ya. Awas kalau kasih yang jelek ya. Apa bacain. Apa kamu dibajak Titi dan Darius? Oh, bajak. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Hai Kak Moni. Hai Monica. Thank you ya, semangat terus. Dan jangan lupa nanti 16 Oktober nonton film Geti Ireng. Kita nonton bareng kan? Ada yang mau nonton bareng nih. Si ganteng aku. Kamu bakal nonton Anak kan kecil kamu. filmnya Geti Cantik Ireng? aku. Oh, nonton dong. Nonton ya semuanya. Kamu juga kok ceria banget sih pakai merah-merah. Biasa sama Kak Titi cerianya. Oh, gemes. Bye. Dadah. Jangan lupa disimpan Kak Titi. Sip. Matiin aja, nggak usah. Baik-baik. Oh, Ayo. gini. 3, 2, 1. Bayangan, ada bayangan. Waduh, menang banyak ini. Hadiah nggak seberapa. Tepuk tangan buat Monica. Thank you Monica. Tolong. Awas. Ada. Oh iya, aku senang yang berenergi gitu. Iya dong. Thank you Monica. Oke, ini pertanyaan kedua. Geti Ireng diangkat berdasarkan dari tweetnya siapa? Nama saya Shazu daripada Malaysia. Wah, jauh-jauh dari Malaysia. Ih, keren banget. Di sini kerja apa Saju? Biasanya kita jadi TKI di sana. Di sini jadi TKM, tenaga kerja Malaysia. Saja nak tengok proses syuting kapan lagi. Oh, thank you. Tapi Saju jawab dulu dong, ini pertanyaan. Daripada trade 0 point. Woi, Benar? betul. Oke. Silakan Oke, Saju. keren, Saju. Masuk. Sep. Oke. Apa? Baca dong, Apa, Saju? baca. Gini-gini aja. Nggak dengar. Apa Saju? Nervous. Iya, sama. Saya juga nervous dekat kamu. Apa? Kita baca bareng. Ya. Kamu. KAKMUMU, kamu. Ya baca. Kesel. Kamu bisa selfie bareng 3 kali sama Titi dan Darius. Berangkat. Ya oke, kamu selfie tapi kamu di belakang aja ya. Kasihan banget. Mana handphone kamu? Handphone kamu. Handphone Saju mana? Saju. Hidupin dulu. Kan selfie, kamu boleh selfie. Ini titip Saju, dulu, sini. Angga. Aku ambil dulu. Saju, oke. Handphone, memori aman semuanya? Udah dihapus-hapusin foto-foto? Udah aman. Kita Oke. foto yang bagus, habis itu aku hapus ya. Oke. Hapus banget. Nggak boleh. Thank you Saju. Tepuk tangan buat Saju. Oh gitu. Oke juga sih. Ini sebenarnya love apa gaya bango? Oke, terakhir. Ini games yang menarik. Saya butuh 3 orang. Ih, 3 loh. Yang udah dapet nggak jadi. Butuh 3 orang. Yang gayanya paling heboh berdiri akan ditunjuk sama Helmi dan tim. Oke, perkenalkan namanya siapa? Firmansyah. Firmansyah. Mbak siapa? Ayu. Ayu. Winda. Firmansyah, Ayu, dan Winda. Ini ada games yang menarik. Jadi kalian impersonate jadi dukun santet. Ayo lo. Oke. Ayo lo. Iya. Dimulai dari Firman. Coba jadi dukun santet tapi lagi dikejar pinjol. Itu ngapain? Kumurku. Pinjol. Oke, thank you Firman. Thank you Firman. Ayu, silakan giliran kamu. Ayu, kamu tetap jadi dukun santet. Harus misterius mukanya ya, ayo. Siap ya. Jahat. Aduh, bentar ya. Mulus. Udah kita aja. Oke.
Thank you. Ayu. Cepet Nah, cocok nih. Winda silakan. Kamu sih cocok jadi asisten dukun santet sih ya. Dukun santetnya Firman aja. Oke, Ayu, kamu tetap jadi dukun santet. Winda, astaga, terlalu terpesona sama Ayu. Winda, kamu jadi dukun santet, tapi latahan. Areksia. Wah, cocok nih. Manesia. Iya. Aing macan. Manesia. Banget saha eta teh. Oh dari Meni lieur eta teh. Eta pinjol. Set, Udah pulang belum pinjolnya? Gitu. latahnya mana? Itu gak bisa latah. yang pinjol. Pinjol tuh yang pertama. Mama ada dukun, ada pinjol. Eta saha eta? Kumaha deui eta? Oh. Oke, tepuk tangan buat Winda. Thank you. Siapa yang cocok memang jadi dukun lah ya. Kalian bisa diskusi dulu berdua. Siapa ya? Kita kayaknya harus diskusi serius. Oke, benar. Berat nih. Lucu sih ya. Berdasarkan rapat Penerawangan. paripurna Iya. dan penerawangan dan mimpi. Yang cocok jadi dukun santet itu Mbak Ayu. Dukun santet bukan penyanyi, bukan penari. Oke, Ayu silakan sini. Yeay, Oke. makasih. Kalian Mas cuma bisa Firman, foto. Mbak Winda. Ayu mau dikasih duit sama Darius nih. Makasih Pak Firman. Bismillah. Apa tuh? Kalah sama aku. Menang Aku digombalin Darius. Baca, Apa baca, bacain? baca. Apa? Dipeluk sama Darius. 1, 2. Kakak, ya Allah, lagi banget. Foto Kak. Foto ya. Oke, thank Terima you Ayu. kasih. Berpelukan. Terima kasih. Dapat Sazu. official merch dari Getih Ira. Sini, berjejer dulu, berjejer dulu. Jajar dulu menghadap ke sana. Jajar Yes. dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sazu. Terima kasih. Bapaknya. Mas Firman, yes. Kita foto Terima ya. kasih. Kita foto bareng. Oke. Terima kasih. Pak kasih Aji. banyak. Terima kasih. Pak Sama-sama. Aji. Thank you. Terima kasih. Thank Terima you. kasih. Oke, sekali lagi terima kasih KL Lovers yang di rumah juga tadi sudah ditunjukin barcode-nya di mana Darius barcode-nya? Ada di sini. Tuh. Jadi silakan gabung ke komunitas Movieverse, kalian bisa scan barcode yang tadi. Dan kita akan masih ada satu segmen terakhir, kita kasih tepuk tangan lagi buat Darius dan Titi Kamal. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini tadi kan kita udah main bareng, games bareng sama teman-teman yang ada di KLJ Gondang dia ini. Sekarang kita akan bermain dengan, nggak bermain sih, kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di IG, di TikTok, di sosial media. Kali ini ada pertanyaan dari @sulitastam39. Sorry ini agak susah nih namanya ya kan. Ini pertanyaan untuk Titi dan Darius. Sekarang ini banyak film horor namun yang benar-benar bagus hanya 30%. Wow, keren banget pakai data. Selebihnya alur ceritanya nggak jelas. Bagaimana nih Kak Titi dan Kak Darius menanggapi hal ini? Silakan dari Titi dulu. Aku kalau bisa dibilang sebenarnya nggak jelas bagi Sulita ini bagi dia atau gimana, karena kan kadang itu relatif ya penilaian masing-masing orang. Kalau menurut aku sih film horor di Indonesia sekarang udah makin berkembang, lebih variatif lagi, lebih bagus dengan pondasi cerita yang kuat. Begitu juga dengan film Getih Ireng ini, pondasi drama dan ceritanya tuh juga sangat kuat, didukung dengan threadnya Zero Point yang memang udah punya apa ya,
udah punya orang yang suka tuh udah banyak gitu. Oke. Jadi menurut aku sih ini menjadi sebuah film yang patut ditunggu karena kita buatnya juga dengan semaksimal mungkin, dengan sinematografi terbaik, visual terbaik, drama terbaik, dan hantunya yang sangat mengerikan gitu. Kalau Darius? Dengan Ya, aku mungkin coba untuk relate ya. Selain karena selera, mungkin memang harus disadari bahwa industri film Indonesia itu kan masih berkembang terus. Tapi mungkin bisa dibilang 10 tahun terakhir, 1 dekade terakhir, kualitasnya semakin bagus dan ada benchmark baru untuk kita mungkin bisa bilang bahwa ini adalah film yang kualitasnya berkualitas dan layak untuk menjadi sebuah tontonan yang menghibur, karena nonton film itu nggak gratis, harus bayar kan, gitu, dan bikin film itu mahal udah pasti gitu. Tapi aku pikir sekarang para sineas, filmmaker semuanya berlomba-lomba untuk bisa menghadirkan karya yang itu akan ikut menjadi bagian hidupnya dia seumur hidup loh. Bikin film, entah sutradaranya, entah penulis ceritanya, entah pemainnya gitu, tapi itu akan melekat. Dan nggak ada orang yang mau melekat pada sesuatu yang nggak baik sebetulnya gitu ya. Gitu. Tapi balik lagi, kita masing-masing punya tanggung jawab untuk screening apa yang jadi tontonan buat kita dan sesuai sama selera kita juga. Tapi kalau kita ngomongin spesifik film horor, salah satu PH yang aku bisa rekomen selalu menghadirkan film-film horor dengan kualitas yang baik dan layak untuk ditonton, itu adalah Hitmaker. Hitmaker. Tepuk tangan untuk Hitmaker. Mudah-mudahan nanti kamu mau untuk datang nonton film Getih Ireng dan juga film-film Hitmaker yang lain dan bisa puas dengan cerita dan juga suguhannya di bioskop. Oke, tepuk tangan lagi. Selanjutnya dari Sri 2705 Mulyani. Wah, bukan Bu Sri Mulyani kan? Untuk Titik Kamal. Ini untuk Titik Kamal aja nih berarti. Pengalaman yang bisa diambil dari film Getih Ireng apa aja? Wah, banyak banget pengalamannya. Ketawa sih. Pengalamannya seru, pas kita syuting juga kita fun banget bersama dengan kru dan juga pemain. Kita ya seseruan bareng lah pas syuting itu, kita enjoy, jadi nggak berasa kayak kerja gitu. Jadi kayak pengen bikin karya yang bagus. Selain itu juga pastinya kan dengan cerita yang Getih Ireng nih yang sangat bisa dibilang intens banget, itu jadi satu pengalaman terbaru untuk aku, dan pastinya belajar bahasa Wonosobo juga sesuatu yang baru lagi. Pengalaman yang baru lagi. Benar. Siap. Oke, terakhir dari Neng Rose aja. Ini gimana baca? Neng Rose aja apa Neng Rose aja? Rose. Oke. Ini pertanyaannya untuk kalian berdua. Apakah ada kesulitan dengan adegan selama proses syuting dan apakah pernah merasakan hal mistis? Tadi udah, tapi mungkin yang kesulitannya tadi dari Titik Kamal ya, sekarang Darius deh. Kesulitannya apa nih selama proses syuting? Ada beberapa golden scene ya. Golden scene bareng sama Titi itu cukup menantang secara emosional. Kita harus benar-benar ngebangun drama yang eskalasi emosi yang meningkat gitu. Tapi berakhir dengan rasa yang dimensinya berbeda lagi gitu. Dan agak sulit karena Mas Tommy itu biasanya long take. Apa? Long take. Long take itu take-nya panjang. Jadi mungkin bukan bicara cuma satu scene tapi satu sequence. Ada terdiri dari beberapa scenes dan itu diambil dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi emosinya nggak bisa tengah-tengah dan nangis terus di take. Kadang kita dari ngobrol jadi marah, jadi nangis, jadi ketawa, bisa begitu gitu. Dan ini cukup menantang. Salah satu adegan kita dari dalam rumah lari keluar ke kebun teh gitu, dan panjang banget malam-malam, dan secara teknis juga tidak mudah, tapi bersyukur punya partner yang luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih sangat Darius profesional, juga sangat sehingga memudahkan semuanya. Lalu di Getih Ireng ini mungkin secara teknis ya, teknis itu challenging banget karena ada beberapa practical shot yang memang butuh rig, butuh teknis yang memang melibatkan begitu banyak aspek dan kadang harus diulang-ulang gitu. Dan Mas Tommy Dewo itu orang yang perfeksionis. Jadi apalagi kalau long take ada satu aja yang miss gitu ya, pergerakannya miss atau apa itu diulang lagi. Dari awal lagi. Dari awal lagi. Nangis lagi, marah lagi, ketawa lagi, ulang lagi. Jadi itu salah satu tantangan lah dan kesulitan buat kita untuk jaga energinya, jaga moodnya gitu. Lalu buat aku sendiri, aku mungkin ada di ending sequence itu ada fighting
yang juga sebenarnya gerakannya tidak aneh-aneh tapi cukup menantang juga gitu dan butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan sequence itu di lokasi yang ya kalau kita syuting dingin-dinginan 85%, sisanya panas-panasan. Jadi kebayang lagi panas, terik gitu, mungkin bisa 33-35 derajat, terus kita harus fighting gitu di ruangan yang kecil, meleleh sempit, pengap. Itu jadi tantangan juga sih. Siap, terima kasih Darius. Tepuk tangan untuk Darius. 3 penanya tadi akan dapat hadiah spesial dari Kapan Lagi. Nanti akan dihubungi admin. Nah, karena sudah 3 penanya, kita kasih 2 penanya di sini kali ya. Buat teman-teman dari Movieverse dan kayak santai. Udah siap banget. Iya, Angga. Nah, iya. Oke, untuk 2 orang penanya, silakan yang ingin bertanya. Oke, dari kamu. Oke, selamat sore Titi Kamal dan Darius. Angga. Iya. Aku Hadi dari Bogor. Siapa? Oke, Hani. Hadi Edi. Iya. Hadi dari Bogor. Sono appreciate pertama spesial untuk Titi Kamal dan Darius. Give big applause dong, tepuk Terima tangan. kasih. Karena kalau kita nggak ada mereka, kita nggak tahu loh perfilman Indonesia, terutama untuk yang berbau-bau horor. Dan ini adalah salah satu appreciate buat para sutradara, pemain di tahun ini menjadikan film-film Indonesia di tanah ranah Indonesia. Karena beberapa tahun kemarin kita ngeliatnya film barat. Ini hampir setiap hari di layar sinema itu film-film Indonesia. Terlepas kalau tadi pertanyaan dia nggak bermutu dan sebagainya, orang bertanya itu, kalau saya appreciate ini mengangkat ranah semua persinemaan. Mantap. Mulai dari pemain film, mulai dari sutradara, mulai dari videografer dan sebagainya. Dan itu juga banyak terlibat generasi Gen Z. Ini mengangkat rasanya bisnis, saya sangat yakin tahun ini adalah tahun keuangan buat Indonesia. Wow. Nah, Pertanyaannya saya soal spesial. Tadi Nah, Titi Kamal dan Darius ini, ya aku sih ngelihat beberapa film Anda ini sangat-sangat excited. Wow. Dan ini yang terakhir aku ngelihat sebentar lagi tayangnya salah satu film Titi Kamal di Ujung Sajadah. Nah ini juga excited. Nah ini Anda berperan nih baru juga Darius beberapa film yang kemarin. Nah saya melihat seberapa besar sih impian Anda menjadikan bahwa film-film terbaik di Indonesia ini sangat yakin menjadi ranah di Indonesia, itu satu. Yang kedua, nah gimana ini kan Anda dalam waktu dekat kemarin bermain film dengan Sajadah, kemarin ada satu film lagi, dan sebentar lagi ada satu film yang aku lihat yang sudah akan tayang lagi, yang Titi Kamal. Peranan Anda dalam waktu sedemikian cepat, apa yang Anda kuasai untuk bisa menjadi peran terbaik? thank you Hadi. Terima kasih Hadi. Thank you Hadi. Keren banget ya? Keren. Hebat deh. Keren, Hadi. Hadi oke banget. Hadi berarti dia nontonin banget, memantau karir Dia kalian. menganalisa loh. Aku sangat-sangat bahagia banget kalau misalnya ada penonton seperti Hadi yang benar-benar apresiasi kita sebagai pemain film dan juga sebagai maksudnya teman-teman kru yang lain gitu. Jadi kita jadi semakin semangat membuat perfilman Indonesia ini semakin maju lagi. Baik dari segi teknologinya, dari segi kekuatan ceritanya, dari fondasinya harus kuat gitu. Tadi pertanyaannya soal banyaknya film, ya gitu ya. Bagaimana nih buat Seberapa yakin film Indonesia itu akan naik dan sih. buat Titi Kamal tadi karena banyak film kan di Iya, tahun ini sekarang genrenya harus berubah-berubah. Oh, yang mana dulu nih? Kalau pertanyaan pertama sih aku jawabnya genrenya perfilman Indonesia sekarang udah beragam, dari horor, dari semuanya, dan dari ceritanya sangat-sangat variatif, terus sinias-sinias juga semakin kreatif lagi, dan kita tuh sebagai pemain film jadi semakin semangat nih gitu. Abis ini menerima skrip yang gimana lagi ya, jadi makin excited kan gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, memang itu tantangan tersendiri untuk aku bisa bermain di drama juga sama di horor juga. Tapi yang pasti kenapa aku terima berarti memang ada skrip atau ada cerita yang emang menurut aku harus ada di sini nih, karena emang dari mulai pemainnya bagus, dari sutradaranya juga bagus, ceritanya juga kuat gitu. Makanya menantang, deg-degan juga, ya mudah-mudahan aja Getih Ireng bisa diterima sama masyarakat luas. Amin. Nah, tadi yang kedua adalah dengan kan banyak film tahun ini Titi Kamal main, itu bagaimana tuh menyesuaikan perannya, karena
peran dari Digeti Ireng dan film-film lain kan berbeda, itu bagaimana tuh? Iya, karena emang beda banget sih. Yang satunya di sini bahasa Wonosobo, terus karakternya juga beda, Rina juga beda. Yang satunya Akila, dia seorang ibu yang anaknya jauh dari dia gitu. Ya aku banyak belajar, banyak latihan, banyak pendalaman juga gitu. Dan emang harus benar-benar beda. Mudah-mudahan aja dilihatnya nanti beda hasilnya. Tepuk tangan untuk Titi Kamal. Satu pertanyaan lagi. Ya pakai topeng, kok jadi ada setannya? Oke, kamu jadi badut setan. Itu apa ceritanya sih? Dibuka aja biar bisa ngomong. Enggak bisa kok. Oh bisa. Keren Oke, tapi oke. keren. Keren. Perkenalkan saya istrinya Jin Geti Ireng. Istrinya Jin loh. Enggak, saya Uman dari Penjaringan Jakut. Jadi mau bertanya, spill dong kejadian seru apa saat syuting yang bikin ngakak atau memorable buat Kak Darius sebagai Pram dan Kak Titi Kamal sebagai Rina. Oke, Kak Darius. Yang bikin ngakak lagi ya? Iya, dari yang horor bikin suruh ngakak. ngakak gitu. Iya. Tapi kalau boleh aku tadi jawab pertanyaannya Hadi dari Bogor ya. Tadi, oke. Pertanyaan pertama itu menarik sebenarnya. Iya. Indonesia itu market yang sangat luas sebetulnya. Dan kalau kita bicara sinema, jumlah layar kita itu masih sangat sedikit. Kalau di-compare misalnya sama negara-negara Asia lain, tingkat penonton di setiap layar itu Indonesia tuh coverage-nya masih gede banget. Jadi sebenarnya ekspansinya masih bisa sangat luas, opportunity-nya masih bisa besar gitu. Walaupun sekarang secara produksi kita udah mulai cukup overload ya. Sehingga mungkin kita bisa lihat kompetisi di antara film yang rilis itu sangat-sangat tinggi. Setiap minggu, biasanya hari Kamis itu hari yang sakral. Ada 3-5 film, bahkan kadang ada 6 film yang rilis di saat bersamaan dan masih harus berkompetisi dengan film-film luar juga. Aku nggak cuma bicara Hollywood tadi, film Korea, film Thailand juga udah mulai masuk ke pasar Indonesia dan punya tempat di penonton kita juga gitu. Jadi sebenarnya marketnya sangat besar. Nah, sebelum COVID 2019 aku sempat bicara di UI, waktu itu ada diskusi tentang perfilman juga. Waktu itu kita pecah rekor 60 juta admission tiket. Jadi kita ngitungnya itu masih admission, bukan penonton, tapi tiket terjual gitu. Aku waktu itu bertanya gitu kan, bukan bertanya sih, tapi mencoba untuk melihat sampai di mana titik jenuhnya dengan jumlah layar yang perkembangannya sangat nggak bisa terlalu cepat gitu. Di mana titik jenuh perfilman kita? Kapan kalau grafik, kita bicara grafik itu pasti ada titik turunnya. Dan ternyata tahun depannya COVID dan akhirnya balik ke nol lagi. Tapi kabar baiknya tahun lalu 2024 itu kalau nggak salah udah sampai 70 jutaan. Nanti boleh dikoreksi ya kalau ada datanya. Di atas 64, apakah sampai 70-an aku agak lupa, tapi sudah mengalahkan rekor 2019. Jadi udah all time high lagi. Itu sebuah fenomena yang bagus gitu, sebuah pencapaian yang sangat bagus. Dan ini yang rasanya nyambung sama apa yang tadi aku sampaikan, filmmaker kita, studio-studio besar kita, para produser kita, para sutradara kita itu sudah semakin memiliki kesadaran untuk bikin karya yang bagus. Dengan berbagai macam genre. Justru 5 tahun terakhir, mungkin 8 tahun terakhir, genrenya semakin rame. Kita nggak cuma ngomongin drama keluarga, kita nggak cuma ngomongin komedi film. lagi laku banget. Animasi, komedi. Bahkan ada horor komedi sekarang. Horor komedi. Cross genrenya tuh udah semakin luas gitu. Animasi sih yang terakhir. Animasi juga kita kemarin Jumbo jadi rekor salah satu penonton terbanyak juga gitu. Jadi itu pencapaian yang sangat baik dan semangat itu yang harus selalu dijaga. Dan dalam semua aspek termasuk perfilman nggak bisa berdiri sendiri. Stakeholdernya pasti banyak dan harus lengkap. Nah di sini mungkin jadi pesan buat pemerintah kita harus lebih involve lagi gitu dalam industrinya supaya bisa semakin berkembang dan itu akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar gitu. Impact dari perfilman itu kalau nggak salah, aku lupa data 2019 juga kalau nggak salah itu hampir berapa belas triliun gitu. Jadi sangat besar sebenarnya perputaran uang di dalam industri film gitu. Jadi itu sangat besar dan mungkin sekarang angkanya udah naik lagi ya gitu. Dan kebayang kalau manfaat ekonomi sebesar itu bisa menggulung dan semakin besar dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia gitu. Karena orang Indonesia tuh keren banget
Percaya. Apa ya, imajinasi dan seninya itu tinggi banget, taste-nya bagus banget gitu. Alamnya mendukung loh. Musik, film, semua teater kita juga sebenarnya bagus-bagus gitu. Cuma memang kebanyakan harus struggle berjuang sendiri ya. Tanpa ada regulasi yang membantu industrinya untuk bisa semakin berkembang. Jadi pertanyaan bagus dan mudah-mudahan makin bagus. Ya. Terima kasih ya Mas Adi ya, selalu support film Indonesia. Nah, pertanyaan dari anak dari siapa dari sih? Jakarta Utara. Iya, dari setan. Nenek. Neneknya kakek nih. Istrinya kakek. Ya, kejadian yang seru heboh. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu Titi Kamal itu suka banget bercanda. Jadi setiap hari kita kerjanya bercanda, serius. Bercanda. Bahkan yang jahatnya dia nih, dia cepet banget switch. Kita lagi bercanda, adegan serius nih. Oke, standby gitu kan, kamera roll. Dia bisa langsung diem, kita masih ngakak, sialan gitu. Gak bisa hilang lucunya. Cepet ya? Adegannya Cepet langsung banget nangis. ya. Nangis gitu. Pas lagi jeda, kadang kita perlu netralin dulu gitu kan. Dia ngajak bercanda gitu, kita udah ketawa, terus tiba-tiba harus sedih. Dia cepet banget, kita lama kan. PR banget nih. Senior. Tapi seru, kita menyenangkan sekali syuting Ketireng. Lepas dari dinamika dalam produksi itu pasti ada. Cuma sangat menyenangkan dan senang juga terlibat satu produksi bareng Tikam yang ternyata sereceh itu. Sereceh itu. Jokes bapak-bapaknya tuh stoknya banyak banget. Saya kalah, ampun. Saya kalau sama dia bercanda dibully. Terus kita juga ada satu teman kita, Cash juga, yang seseru itu juga ternyata ya. Iya, benar. Jadi Seneng lah. di tengah syuting yang sampai pagi kita tetap jaga mood Iya. gitu. Tetap ngakak bareng. Tetap ngakak. Jadi kayak fun walaupun jam 3 jam 4 lagi Iya. tetap seneng. Cuma begitu take serius gitu. Tapi ketinggalan. Tapi Emang iseng. ketinggalan, dia switch-nya tuh kayak Dia udah masuk pintu duluan, kita masih duluan. Kalau dari Titi apa nih? Dari yang lucunya apa nih? Momen lucu apa? Sama. Karena kan kita bareng-bareng scene-nya banyak banget. Jadi gimana ya biar nggak terlalu ngantuk, nggak terlalu kedinginan, nggak terlalu capek. Oh ya udah bercanda aja. Jadi ya senang bercanda-bercandain teman-teman. Biar happy terus gitu. Siap, thank you. Tepuk tangan buat Darius dan Titi Kamal. Nah, untuk dua penanya tadi juga akan mendapat hadiah special merch dari Getih Ireng. Yeay. Nah, sekali lagi ngingetin buat KL lovers dan movievers yang di rumah, kalau suka nonton film dan tertarik dengan aktivitas film, langsung cek barcode di sini biar bisa nonton langsung di kapan lagi show. Siapa tahu nanti ketemu Titi Kamal lagi, Darius lagi kalau ada film-film yang menarik, ya nggak? Kalau kalian mau datang lagi, daftar, oke? Oke, gak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ini yang segmen terakhir, kita tadi udah dengar sih sebenarnya yang lucu-lucu, tapi kita ingin mendengar Titi Kamal dan Darius tuh saling memuji lah dalam acting. Kalau dari Titi Kamal gimana nih melihat Darius seorang aktor yang sudah sangat terkenal, ganteng, lengkap lah, paket lengkap. Kalau aku, ya ada musiknya. Harusnya serius ya, maaf ya. Iya. Oh, ternyata bener ya, Rachel. Iya. Kalau aku tuh rasanya bangga banget bisa main sama Darius. Karena Darius seorang aktor yang benar-benar profesional, disiplin, terus untuk mencari chemistry-nya juga kita nyaman banget, nggak ngerasa apa nih gitu. Jadi aku ngerasa nggak awkward, ngerasa seneng, terbuka, terus kita bisa banyak diskusi dan banyak nanya. Jadi rasanya bangga banget bisa main sama Darius. Woo! Thank you. Sama-sama. Nomor sepatu 39. Kayaknya kita seukuran ya Darius. Pak, 44 ya? 45. Iya, beda 1. Ya masih bisa lah kepake lah. Kalau Darius, lihat Titi Kamal. Lebih senior kan? Lebih senior ya? Beliau Lebih tua gitu. Iya. Senior. Seneng banget akhirnya setelah mungkin 20 tahun bisa kerja bareng lagi sama Titi dan dapat pengalaman dan banyak hal banget yang aku belajar sih. Titi Kamal punya sense dalam acting yang mungkin spektrumnya buat aku itu baru dan bagus banget, positif banget. Sehingga itu jadi aku belajar banyak gitu. Proses kita dari mulai reading, bagaimana bisa mencapai titik emosi yang aku mungkin belum kebayang gitu, masih harus mencari, tapi Titi udah punya itu. Dan itu sangat membantu untuk aku masuk ke dalam karakter dan ngebangun chemistry juga gitu.
Jadi mungkin ketika aku berusaha untuk membuka, ayo nih, gue udah istilahnya temboknya udah dirubuhin gitu ya. Titi mau untuk mengambil itu dan membawa itu ke dalam spektrum emosinya dia, sehingga akhirnya aku bisa lebur, dan akhirnya itu yang penting bagi dua orang aktor untuk bisa ngebangun chemistry yang baik dan saling mengisi. Dan sangat profesional sekali, dan Titi itu perfeksionis, pengen selalu ngasih yang terbaik. Jadi dia selalu nanya, tadi gimana kamu, rasanya dapat nggak? Dia selalu nanya itu, dia selalu konfirmasi ulang, aku di sini bener nggak gitu. Sementara buat aku itu udah wow banget, terus dia masih nanya gitu kayak, standar gue di bawah banget. Jadi Titi Kamal sangat profesional dan hebat sekali, dan totalitas ketika berakting. Makasih Darius. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk Titi Kamal dan Darius. Untuk kalian, teman-teman KL Lovers dan Movievers yang ada di studio KL Gondang Dia, jangan khawatir, kalian yang hadir di sini akan dapat tiket nonton bareng. Nonton bareng Ketihiran. Di rumah masing-masing. Enggak dong. Kita yang sudah datang sini akan dapat tiket nonton bareng Ketihiran. Nanti tanya aja sama tim di sini ya, oke? Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya Angga, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Darius, Titi Kamal, makasih banyak ya semua. Makasih kapan lagi show. Makasih semua yang udah hadir di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kapan Lagi Show selanjutnya. Bye.